Di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakkan rezeki terhadap seorang, mau dia berusaha ataupun tidak, dia akan mendapatkan rezeki itu. Karena rezeki adalah sebuah pemberian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan kenikmatannya, dan salawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Ramadan Kafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita seorang muslim atau orang yang beriman senantiasa berikhtiar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesungguhan hati kita, dengan sekemampuan kita. Biasanya di momentum bulan Ramadan ini ataupun di tengah pandemi COVID-19, tentu yang dipikirkan kebanyakan manusia adalah bagaimana dengan rezekiku di saat adanya sikap lockdown oleh pemerintah maupun pihak daerah. Saya mau makan apa kalau saya tidak mencari nafkah, kalau saya dilarang untuk keluar rumah? Bagaimana dengan rezeki saya? Kebanyakan kita manusia, tentu yang beriman juga, mereka mengutamakan memikirkan rezekinya, seakan-akan rezeki yang mereka dapatkan adalah hasil dari usaha mereka saja. Seakan-akan rezeki adalah kepemilikan mereka, padahal hakikat rezeki adalah diberi. Bagaimana gambarannya diberi? Al-Fakir ingin bercerita, pemirsa sekalian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengambil contoh seekor burung. Burung itu memiliki sayap untuk mencari makanan. Dia punya mulut dan sebagainya. Namun ada seseorang yang tertarik terhadap burung itu. Lalu dia menangkap seekor burung dan dia masukkan ke dalam sangkar. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan makanan seekor burung saat dimasukkan ke dalam sangkar? Sudah tentu yang bertanggung jawab adalah sang pemilik burung itu. Dia akan memberikan makanan terhadap seekor burung yang dimasukkan ke dalam sangkar, padahal burung itu bisa dia sendiri mencari makanan. Maka hal yang serupa pula terbesit dalam pikiran kita. Siapakah yang menciptakan kita di atas muka bumi ini? Tentu jawabannya adalah Allah. Maka di saat jawabannya adalah Allah, maka kita harus meyakini di saat Allah menciptakan kita di atas muka bumi, maka Allah yang berkewajiban atau yang berhak memberikan rezeki kepada kita, karena Allah yang mengadakan kita di atas muka bumi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan berpikir juga, kalau saya tidak berusaha ataupun saya tidak bekerja, saya tidak akan mendapatkan rezeki sedikit. Kalau saya duduk diam di rumah, saya tidak akan mendapatkan rezeki apapun. Bagaimana dengan hal ini? Kalau saya tidak kerja, ada yang bekerja, lalu dia mendapatkan gaji. Ternyata di tengah perjalanan gajinya dirampok, gajinya dicuri dan sebagainya. Karena memang kenapa? Hakikatnya kembali pada yang tadi. Sesungguhnya rezeki itu adalah pemberian. Lihatlah bagaimana ayah dan bunda memberikan nama anaknya Rizki, karena dia tahu bahwa Rizki adalah pemberian, bukanlah kepemilikan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah sebagai seorang yang beriman bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita memandang rezeki adalah hasil dari pendapatan kita, adalah hasil dari pekerjaan kita, pemikiran ini pun sama seperti apa yang dipikirkan oleh Qarun laknatullah alaih. Di saat Nabi Musa alaihissalam meminta zakat terhadapnya, apa yang dijawab oleh Qarun? Sesungguhnya apa yang kudapatkan adalah hasil dari usahaku, bukan pemberian Allah. Maka lihatlah apa dari akhir
Qarun laknatullah alaih. Hartanya diambil lagi oleh Allah, dimasukkan ke dalam tanah. Sehingga ada istilah sekarang ataupun dari dulu itu, kalau kita menemukan harta dalam tanah namanya harta Qarun. Ya, berawal dari cerita. Maka pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang konsep rezeki ada di tangan Sang Pencipta adalah, lihatlah bagaimana Siti Hajar lari dari bukit yang satu ke bukit yang lain mencari air, tapi dia tidak mendapatkannya. Ternyata air itu ada di kakinya Ismail alaihissalam. Padahal Ismail alaihissalam tidak berjuang, dia hanya seorang bayi, dia hanya bisa menangis. Tapi di saat Allah Subhanahu wa taala menghendakkan rezeki terhadap seorang, mau dia berusaha ataupun tidak, dia akan mendapatkan rezeki itu. Karena rezeki adalah sebuah pemberian. Padahal tadi Siti Hajar berusaha mencari ke sana kemari, tapi rezeki tetap akan dituangkan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk diberi. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin dan seyakin-yakinlah bahwa sesungguhnya rezeki adalah pemberian. Tidak perlu kita gelisah. Sehebat apapun kita berjuang, sehebat apapun kita berjualan, sehebat apapun kita berusaha banting tulang ke sana kemari, teriak ke sana kemari dengan barang dagangan kita, atau kita berani meninggalkan yang halal pun dan mengambil pekerjaan yang haram, dia mendapatkan rezeki, dia mendapatkan uang. Kalau Allah tidak menghendaki rezeki itu terhadap kita, maka rezeki itu pun tidak akan kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma min zabbakin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah makhluk yang ada di muka bumi ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Quran surat Hud ayat ke-6. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di situ saja Al-Fakir menyampaikan kepada pemirsa sekalian, dan lebih khususnya kepada diri Al-Fakir, karena sesungguhnya setiap nasihat itu tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh siapa yang menyampaikannya. Maka akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.